Om Swastiastu. Selamat siang saudara dan saudari. Hari ini saya Luhtiara Ayu Pratiwi akan mempresentasikan tugas yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya dalam Membangun Hubungan Jangka Panjang dengan Pemangku Kepentingan. Nah, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebuah pertukaran informasi, ide, pikiran, perasaan, atau pesan antara dua atau lebih pihak dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama dalam bentuk komunikasi yang berasal dari kata Latin, yaitu communicare, yang berarti berbagi atau membuat sebuah menjadi milik bersama. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung, berupa tatap muka, atau tidak langsung melalui media. Dalam proses ini terdapat beberapa elemen-elemen seperti pengirim atau yang disebut dengan komunikator, pesan, saluran komunikasi, penerima komunikan, dan umpan balik. Jadi yang pertama ada pengirim atau yang biasa kita sebut dengan komunikator. Pengirim atau komunikator ini adalah pihak yang menyampaikan sebuah pesan. Yang nomor 2, pesan atau informasi atau ide yang ingin disampaikan. Yang nomor 3 berupa saluran. Saluran ini bisa saja berupa media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya pesan berupa saluran lisan, tulisan, atau visual. Yang keempat ada penerimaan komunikan. Penerima komunikan pihak yang menerima dan memahami sebuah pesan. Yang nomor 5 umpan balik atau feedback. Feedback adalah respon atau tanggapan dari penerima terhadap pesan. Ada pula jenis-jenis komunikasi, diantaranya yang pertama komunikasi verbal, nonverbal, formal, dan informal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal itu? Jadi komunikasi verbal ini melibatkan sebuah kata-kata baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yang dimana komunikasi nonverbal ini melibatkan isyarat tubuh, ekspresi wajah, nada suara atau simbol lainnya. Dan yang ketiga ada formal. Jadi formal ini biasanya dilakukan sesuai dengan aturan atau struktur tertentu dan biasanya di lingkungan kerja atau institusi seperti itu. Dan untuk komunikasi informal, biasanya komunikasi informal ini bersifat santai dan tidak terikat aturan, seperti percakapan sehari-hari, seperti biasanya kita berbicara dengan keluarga atau teman. Itu yang biasanya disebut dengan komunikasi informal. Baik, di sini juga ada visi dan misi dari komunikasi lintas budaya. Jadi komunikasi lintas budaya dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan yang merupakan seorang komunikator harus memiliki visi dan misi yang jelas. Hal ini biasanya diperuntukkan agar komunikator dapat mencapai sebuah tujuan. Jadi visi yang diharapkan ini bisa mewujudkan komunikasi lintas budaya yang efektif untuk membangun hubungan jangka panjang yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan di seluruh dunia, ya. Dan ada juga misi yang kita lakukan. Yang pertama bisa meningkatkan pemahaman dan kesadaran budaya bagi seluruh anggota organisasi dalam interaksi dengan pemangku kepentingan dan berbagai latar belakang lainnya. Dan yang kedua juga menerapkan pelatihan lintas budaya yang berkelanjutan bagi karyawan agar mampu menghadapi tantangan komunikasi global.
Hubungan dengan pemangku kepentingan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemangku kepentingan ini? Jadi, pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan suatu organisasi. Jadi, yang dimaksud dari hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, hubungan dengan pemangku kepentingan yang harmonis dan jangka panjang ini tentunya dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan loyalitas yang sangat penting untuk berkelanjutannya sebuah organisasi, seperti itu. Jadi apa saja sih tantangan komunikasi lintas budaya ini? Jadi di dalam komunikasi lintas budaya pastinya ada tantangan yang harus dihadapi untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan. Di antaranya yang pertama itu ada perbedaan bahasa dan makna. Bahasa menjadi salah satu tantangan utama. Terjemahan yang salah satu atau tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman. Jadi sedikit saja ada perbincangan yang kurang tepat, itu bisa menimbulkan sebuah konflik atau ketidakpahaman, seperti itu ya. Jadi yang kedua ada perbedaan nilai dan norma sosial. Jadi setiap budaya tentunya memiliki nilai dan norma yang berbeda. Misalnya dalam hal persepsi waktu atau monokronik, polikronik itu misalnya. Hierarki dan cara menyampaikan kritik. Dan yang ketiga, gaya komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi setiap budaya juga memiliki gaya komunikasi yang beragam. Misalnya, budaya Amerika Serikat cenderung lebih langsung atau direct. Sementara budaya Jepang lebih mengutamakan kesopanan dan kehalusan atau indirect. Nah, yang keempat juga ada perbedaan persepsi terhadap hierarki dan kekuasaan. Jadi beberapa budaya memiliki struktur hierarki yang lebih ketat sehingga keputusan cenderung diambil secara top down, dan sementara budaya lain lebih demokratis, seperti itu. Jadi bagaimana strategi untuk mengatasi hambatan lintas budaya? Jadi untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi lintas budaya ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya yang pertama, pelatihan lintas budaya atau komunikator dengan mengikuti pelatihan lintas budaya untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap perbedaan budaya dan cara efektif berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lintas budaya. Yang kedua, adaptasi komunikasi. Mengadaptasi gaya komunikasi sesuai dengan budaya pemangku kepentingan dapat membantu meminimalisir miskomunikasi dan memperkuat hubungan. Yang ketiga, mengembangkan empati dan keterbukaan. Seorang komunikator perlu memiliki keterbukaan dan empati agar mampu memahami perspektif pemangku kepentingan dan budaya yang berbeda. Dan yang terakhir, tentunya untuk mengatasi hambatan lintas budaya kita harus memahami dan menghormati sebuah perbedaan. Jadi penghargaan terhadap perbedaan budaya menunjukkan sikap menghormati yang dapat memperkuat ikatan dan meningkatkan kepercayaan. Baik, jadi yang terakhir kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari komunikasi lintas budaya ini biasanya memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Dengan pemahaman yang baik terhadap perbedaan budaya, organisasi dapat meminimalisir kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan. Strategi seperti pelatihan lintas budaya, adaptasi komunikasi, dan mengembangkan empati dapat membantu mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Jadi organisasi yang mampu mengelola komunikasi lintas budaya dengan baik dan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam pasar global. Dan yang terakhir, saran yang bisa saya berikan untuk membangun komunikasi lintas budaya, komunikator perlu memahami budaya pemangku kepentingan melalui pelatihan lintas budaya untuk menghindari kesalahpahaman. Dan komunikator juga bisa menggunakan pendekatan komunikasi yang menghormati nilai dan kebiasaan lokal agar hubungan lebih harmonis.
Komunikator juga dapat melibatkan mediator budaya jika diperlukan untuk menjembatani perbedaan budaya. Dan komunikator harus selalu mengevaluasi strategi komunikasi dan sesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Baik, jadi sekian yang bisa saya presentasikan terkait dengan tugas yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.